Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa ilaika mustaka wa anta musta'an. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajmain. Faya ayyuhal muslimun, usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah tamu Allah yang kami muliakan. Alhamdulillah, di saat kita evaluasi ke belakang jemaah, salah satu doa kita telah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dulu di bulan Sya'ban kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma barikna fi Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, beri kami keberkatan Sya'ban dan sampaikan umur kami dalam bulan suci Ramadan. Jamaah, doa itu telah Allah kabulkan. Walaupun kita tidak tahu, entah sampai di akhir Ramadan, entah tidak. Yang jelas, kita hari ini sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan jamaah besar harapan kita, semoga apa-apa yang Allah perintahkan di dalam bulan suci Ramadan mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga seluruh fadilah yang Allah janjikan di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah kita dapatkan nanti setelah Ramadan meninggalkan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang saya muliakan, di dalam ayat yang kami bacakan tadi jelas dan terang sekali. Kalau Allah menghimbau, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman. Jamaah, apa makna orang beriman di sana? Pertama, makna iman di sana li ta'zim, ingin memuliakan dan menghormati orang-orang beriman. Sedangkan yang kedua jamaah, rupanya hanya orang-orang yang beriman yang sanggup melakukan ibadah di bulan suci Ramadan itu. Di dalam rangkaian ibadah bulan suci Ramadan, mulai dari puasa, tarawih, tadarus dan bersedekahnya, hanya mereka yang berimanlah yang sanggup melakukan perintah-perintah itu. Kemudian yang ketiga jamaah, di sini secara tidak langsung Allah menyatakan, kalau perintah beriman itu lebih dulu daripada perintah puasa itu sendiri. Dalam sejarah kita tahu jamaah, perintah puasa itu turun 2 hijrah. Kalau perintah beriman itu 15 tahun sebelumnya, perintah beriman itu lebih dulu. Maka di sini perlu kita tekankan jamaah, kita yang melaksanakan puasa itu harus beriman dulu. Kenapa jamaah? Karena dalam jadwal turun perintah beriman itu jauh lebih dulu daripada perintah puasa itu sendiri. Maka di sini jamaah, kita memang wajib beriman dan mendapatkan iman itu sendiri agar lebih mudah melakukan ibadah yang Allah perintahkan dalam bulan suci Ramadan itu. Kenapa jamaah? Karena iman itu kata Rasulullah, lau ahsanu zanna ahsanu amala. Kalau baik imanmu, kau akan mudah melakukan perintah-perintah Allah dan apapun perintah itu. Apabila iman kita baik jamaah, akan terasa nikmatlah seluruh perintah-perintah Allah itu yang Allah perintahkan kepada kita. Apapun itu. Makanya jamaah, perintah beriman
jauh lebih dulu dari perintah apapun di dalam agama kita. Hadirin jemaah yang saya muliakan, coba kita bayangkan. Dulu Rasulullah pernah mengatakan, jadidu imanakum min qaulin la ilaha illallah. Perbaharui imanmu, sempurnakan imanmu, lengkapkan imanmu. Jangan lupa jamaah, dalam sejarah Rasul mengatakan kalimat itu kepada para sahabat. Yang kita tahu jamaah, iman sahabat Allahu Akbar. Bukankah Rasulullah mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu sahabatku. Kepada manusia yang terbaik, Rasul mengatakan, perbaiki iman kalian, sempurnakan iman kalian. Jamaah, saya tidak bisa bayangkan, andai kata Rasul kita hidup hari ini, apalah yang akan diucapkannya kepada kita. Kenapa? Kepada manusia yang imannya sudah dijamin Rasulullah, Rasul masih mengatakan, perbaiki imanmu, sempurnakan imanmu. Kenapa jamaah kita perlu keras di dalam hal ini? Karena hari ini hampir tidak ada perhatian kita terhadap masalah iman ini. Mau ada iman dalam hati kita, mau tidak pernah jadi beban pikiran kita. Mau khusyuk solat kita atau tidak pernah kita jadikan itu PR dalam hidup kita. Makanya jamaah tidak heran, kekuatan kita dalam melakukan perintah-perintah Allah di dalam bulan suci Ramadan sering kita temukan di mana-mana jamaah. Makin lama makin melemah, makin lama makin berkurang, makin lama masjid kita semakin kosong. Kenapa? Faktor iman ini tidak pernah kita jadikan PR dalam hidup kita. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kalau kita baca sejarah jamaah betapa Nabi memerintahkan kepada sahabat, kita tahu di dalam kitab Hayatus Sahabah jamaah, seperti Umar bin Khattab pernah gempa terjadi di kota Madinah. Umar bin Khattab hanya menghentakkan kakinya kepada bumi ini jamaah. Umar berkata, wahai bumi, diam. Apakah Umar tidak adil juga memimpin di bumi ini? Maka dengan seketika jamaah, bumi pun diam. Tak lagi bergetar, gempa pun menghilang jamaah. Seperti itu kekuatan iman para sahabat. Belum lagi Sa'ad bin Abi Waqqas waktu mengepung istana Madian waktu perang Qudaisyah jamaah. 30.000 anak buah Sa'ad bin Abi Waqqas waktu mengepung istana Merak Persia bisa berjalan di atas air jamaah. Hadirin jamaah, begitu hebatnya iman mereka kepada manusia yang seperti itu. Rasulullah masih memerintahkan perbaiki iman kalian. Belum lagi Abdullah bin Mas'ud jamaah pernah suatu hari para pedagang-pedagang di Madinah terhenti. Berkumpul mereka di pinggiran kota Madinah. Kenapa? Karena jalur yang tempat mereka lewat itu ditunggu oleh singa-singa buas puluhan ekor ada di sana. Sehingga pedagang-pedagang ini nggak sanggup lagi lewat di jalur yang akan ditempuh oleh para pedagang ini. Sehingga berita itu jamaah sampai ke telinga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang di dalam sejarah jamaah Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus, kerempeng hitam. Maka ia pun mendatangi para pedagang yang mau lewat di jalan itu. Ia berkata, kenapa kalian tinggal di sini? Kenapa kalian menunggu di sini? Para pedagang pun menjawab, wahai sahabat Rasulullah, bagaimana kami mau lewat? Situ ada seronggumolan singa-singa buas yang menyebabkan tunggangan kami tidak berani lewat di situ. Abdullah bin Mas'ud pun hanya berkata kepada para pedagang itu yang jumlahnya ratusan orang, kalian tunggu di sini biar saya yang menghadapi singa-singa itu. Berangkatlah si kurus kerempeng ini jamaah untuk menghadapi singa puluhan ekor yang garang-garang tadi. Kepada singa yang paling besar, Abdullah bin Mas'ud hanya memegang telinganya dan menarik supaya tidak lagi mengganggu
menunggu di tempat jalur yang akan dilewati oleh pedagang tadi. Singa-singa yang buas itu pun tunduk kepada Abdullah bin Mas'ud. Jamaah, bukan tenaganya yang kuat, bukan ototnya yang berisi, tapi di sana ada iman yang membaca milik Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sehingga dengan mudah itu binatang-binatang buas pun tunduk kepadanya. Sekali lagi jemaah, kepada manusia-manusia seperti itulah Rasulullah dulu pernah mengatakan, perbaiki iman kalian. Kalau hari ini kita melihat ada orang seperti itu jemaah, kita pasti akan menyangka kalau iman orang itu sudah sampai ke level yang paling tinggi. Tapi di mata Rasulullah, Rasul masih mengatakan, jadidu imanakum, perbaiki iman kalian, sempurnakan iman kalian agar sampai ke level yang sempurna. Hadirin jemaah yang saya muliakan, oleh karena itu jemaah, kami mengajak kita bersama adalah hendaknya perhatian kita terhadap masalah iman kita yang ada di dalam dada kita. Hadirin, kita tahu nikmat Allah yang paling tinggi itu kan iman. Afdalu a'mal imanu billah, sebaik-baik yang kau miliki itu iman. Kemudian baru kesehatan, kemudian baru materi dunia. Kenapa jemaah nikmat yang paling tinggi ini kita cuek acuh saja? Seolah-olah kita mengirim pesan, kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat nggak masalah. Hadirin jemaah yang saya muliakan, Rasulullah mengabarkan kepada kita, al ilmu wal amalu sahabaini la khairil wahid illa bi sahabatihi. Cara mendapatkan iman itu, kalian harus berilmu. Di mana-mana ada majelis ilmu, pergilah ke sana. Di mana ada orang berilmu, datang bertanyalah ke sana. Dan amalkan ilmu itu. Insya Allah jamaah, buahnya iman. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kita tahu, yang kita tahu itu kita amalkan. Insya Allah jamaah, ilmu yang diamalkan dengan ikhlas, buahnya iman. Adalah hendaknya jamaah perhatian kita ke situ. Kenapa? Ini nikmat terbesar Allah. Tidak ada arti dunia ini jamaah. Kalau orang sudah sampai level imannya ke level yang sempurna, dunia ini tidak ada arti bagi mereka. Hadirin jemaah yang saya muliakan, mudah-mudahan waktu kita, pikiran kita, harta kita, sekali-kali jemaah curahkan perhatian pikiran kita. Irilah kita terhadap orang-orang yang berilmu dan beriman itu. Di mana mereka dengan mudah dan nikmat melakukan perintah-perintah Allah yang Allah perintahkan kepada mereka. Hadirin jemaah yang terhormat, di ujung ayat perintah Al-Baqarah itu di sana terlihat jemaah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Di sana terlihat betul jemaah. Kalau untuk menjadikan takwa tidaknya kita, seseorang bisa menjadi beriman, seseorang tidak beriman, seseorang menjadi orang takwa atau tidak. Di sana terlihat jelas jemaah, manusia itu yang menentukan beriman atau tidak kita, jadi mendapatkan level takwa atau tidak kita. Jamaah ketahuilah, manusialah yang menentukan. Seandainya Allah yang menentukan kita bertakwa atau tidak jamaah, Allah cukup mengatakan kun fayakun di dalam ayat itu. Tapi di sana Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan usaha kalian mendapatkan ketakwaan itu sendiri. Jamaah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Allah hanya fasilitator. Allah menyediakan fasilitas. Kalian memanfaatkan atau tidak, terserah sama manusia itu sendiri. Allah sebetulnya ingin kita memanfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan apa yang menjadi target Allah di dalam bulan Ramadan ini, untuk menjadikan manusia, menggiring manusia
menjadi manusia-manusia bertakwa jamaah. Itu tujuan Allah mendidik kita di dalam bulan suci Ramadan ini, supaya kita di ujung, di akhiran Ramadan nanti menjadi manusia baru, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan sia-siakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kitalah yang berusaha untuk mendapatkan makam tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bertakwa. Dan kesempatan itu Allah berikan kepada kita sebulan yang akan datang. Manfaatkan itu baik-baik sehingga kita tidak gagal dalam Ramadan ini. Fabtasiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faya ayyuhal muslimun, usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lana lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minan al ahya'i minhum wal anwas bi rahmati ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum wa li ihwamina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jalna syakuran wa jalna saburan waj'alna fi ainina saghiran waj'alna fi ainina kabir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasaina wa li ustazina wa li ulamaina wa li ihwatina wa liman habba wa liman awsana bidu'a. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajadana wa maqsudana wa qina azabannar. Ibadallah walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.